Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu hamdan yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat-sahabat hidung dimanapun berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, digampangkan urusannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar sahabat tidak tertinggal bila saya mengupload video baru. Yang baru mampir di channel ini jangan lupa subscribe dan like, komen. Wahai sahabat, hari ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman di dalam channel Hidung Herman ini, ilmu hikmah nur batin. Saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang ilmu teluh ini. Ilmu teluh ini ada, tapi ada sebagian orang juga tidak mempercayai dalam keilmuan ini. Ilmu teluh ini ada dua metode. Yang pertama racun, yang kedua itu lewati angin. Kalau lewat racun, ketika kita main ke tempat yang biasanya kita main atau orang itu membenci kita, itu akan dikasih racun kepada makanan, lalu kita memakannya. Dan kedua yaitu melewati angin. Ini yang sangat sulit untuk diprediksi dalam ilmu teluh ini. Cara masuknya gimana? Cara masuknya itu di saat kita lelah, di saat kita tidak fokus, ilmu teluh ini akan masuk kepada diri kita. Reaksinya gimana? Reaksinya awalnya itu seperti sakit perut, badan pada linu, dan sakit yang sangat luar biasa. Tetapi kalau sakitnya ibaratnya emang itu pada linu atau sakit perut biasa karena masuk angin, itu sekali urut atau sekali kerik itu akan baik. Tetapi kalau kena angin hal-hal yang kayak gini, itu akan terus menerus, tak akan pernah hilang. Meskipun kita dicek dengan dokter, itu tak akan pernah kedeteksi dalam ilmu teluh ini. Yang dideteksi adalah saraf kejepit, lambung, atau hal-hal yang lainnya. Tapi semua kita lakui, dari semua medis atau dukun pijat, semua kita lakui untuk menghilangkan rasa sakit ini di dalam diri kita. Ketika itu tidak ada sembuh-sembuh juga, akhirnya kita datanglah kepada ustaz atau ke paranormal. Akhirnya kita terkena hal-hal angin yang negatif pada diri kita. Ilmu teluh ini semakin orang membenci kita, ilmu teluh ini semakin ganas menggerogoti dalam diri kita. Semakin dia terus membenci, semakin dahsyat ilmu itu menggerogoti dalam diri kita. Karena ilmu teluh ini didasarkan kebencian manusia kepada kita.
Cara mengobatinya gimana? Cara mengobatinya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pasrah, mati ataupun hidupnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ilmu ini akan pudar sendirinya. Kenapa saya menceritakan kayak gini? Saya berbagi ilmu, berbagi kisah kepada sahabat-sahabat yang di luar sana, karena kisah ini adanya di dalam diri saya sendiri. Yang tidak bisa saya lupakan. Pada tahun 2014, tanggal 28 Juli, bertepatan dengan gerhana matahari, di situ saya kena angin negatif ini. Kok bisa? Bang Dudung kan punya ilmu, saya tidak punya ilmu, tapi saya hanya dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saya juga manusia biasa, bukannya malaikat, bukannya nabi. Pasti saya bisa kena hal-hal yang kayak gitu, karena saya masih punya dosa, punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya saya menyadarkan diri dan mengoreksi diri. Mungkin ini cara Allah untuk mengingatkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan, yang diamanatkan oleh guru saya. Lagi segitu juga saya tidak percaya. Hal yang kayak gini saya tidak percaya. Tetapi saya ketika merasakan, barulah saya percaya pada hal-hal yang gaib itu ada. Yang tidak percaya juga tidak jadi masalah, wahai sahabat. Karena dalam hidup ini hati-hati dalam berucap dan berkata. Di sosial media ini jangan sampai kita mengetik yang bikin menyakitkan perasaan orang lain. Mungkin kita bisa hadapi, kita selesaikan bila kita berhadapan dengan manusianya, tapi yang mengerikan kalau kita dikirim lewat angin, ini yang sulit untuk dideteksi. Saya bagi pengalaman dan sharing kepada sahabat-sahabat di luar sana. Bila ada permasalahan, lebih baik kita banyakkan mengalah. Karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, wahai sahabat. Emosi di dalam diri itu udah pasti, tapi emosi kita harus kita kontrol agar tidak terjadi yang tidak diinginkan kepada diri kita atau keluarga kita yang kita cintai, wahai sahabat. Karena ilmu ini itu ada. Yang tidak percaya juga tidak jadi masalah, tetapi saya berbagi pengalaman ilmu telu ini ada. Karena ilmu telu ini didasarkan kebencian orang lain kepada kita, sehingga iblis ataupun setan bisa merasuki diri kita di saat kita lelah, letih, dan lengah. Itulah iblis atau jin yang memasuki tubuh kita dari lewat kiriman manusianya. Tetapi kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan melindungi kita, akan menjaga kita
menjaga keluarga kita. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kajian ilmu hikmah nur batin ini, dan saya membagikan pengalaman dan kisah yang sangat luar biasa. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata yang kurang mengenang berkenan di sahabat-sahabat dimanapun berada. Saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hadirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.